Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita bahas topik baru yaitu komunikasi asinkron dalam pengembangan aplikasi web. Topik ini sangat penting karena disinilah kita mulai memahami bagaimana sebuah website bisa berinteraksi dengan server tanpa harus selalu melakukan reload halaman. Mungkin selama ini kita sering melihat website yang terasa cepat dan responsif. Misalnya saat klik tombol, data langsung muncul tanpa pindah halaman. Nah, itu semua biasanya memanfaatkan konsep komunikasi asinkron. Di materi ini kita akan bahas dari dasar dulu, mulai dari perbedaan sinkron dan asinkron, lalu lanjut ke teknologi seperti Ajax, hingga cara implementasinya menggunakan JavaScript modern. Jadi di akhir pembahasan nanti kita bukan cuma paham konsepnya, tapi juga bisa langsung menerapkannya dalam aplikasi web yang kita buat. Secara garis besar, ada beberapa hal yang akan kita pelajari, mulai dari perbedaan antara sinkron dan asinkron, lalu masuk ke konsep Ajax. Setelah itu, kita akan melihat bagaimana Ajax diimplementasikan menggunakan XML HTTP request dan juga Fetch API yang lebih modern. Kita juga akan sedikit membahas framework yang membantu proses ini, dan di akhir nanti kita akan lihat contoh implementasinya secara langsung. Jadi alurnya bertahap dari konsep sampai praktik. Sekarang kita masuk ke submateri pertama, yaitu perbedaan antara sinkron dan asinkron. Di bagian ini, kita akan memahami bagaimana cara kerja eksekusi kode dalam JavaScript, khususnya ketika berhubungan dengan proses yang membutuhkan waktu, seperti mengambil data dari server. Pemahaman ini penting sebagai dasar sebelum kita masuk ke Ajax dan teknik komunikasi data lainnya. Pertama, sinkronus. Pada pendekatan ini, kode dijalankan secara berurutan, baris demi baris. Artinya, setiap proses harus selesai dulu sebelum lanjut ke proses berikutnya. Jadi, kalau ada satu proses yang lama, misalnya mengambil data dari server, maka proses lainnya harus menunggu. Inilah yang disebut sebagai blocking. Sebaliknya, asinkronus memungkinkan beberapa proses berjalan tanpa harus saling menunggu. Jadi ketika ada proses yang butuh waktu lama, seperti request ke server, proses tersebut bisa dijalankan di background, sementara program utama tetap berjalan. Akibatnya, aplikasi terasa lebih responsif, dan kita tetap bisa berinteraksi dengan halaman web meskipun ada proses yang sedang berjalan di belakang layar. Inilah konsep dasar yang nanti akan banyak kita gunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. Sekarang kita bahas kenapa konsep asinkronus ini penting dalam pengembangan aplikasi web. Yang pertama adalah sifatnya yang non-blocking. Artinya, browser tidak akan terkunci saat sedang menjalankan proses yang memakan waktu, seperti mengambil data dari server atau membaca file. Jadi, halaman tetap bisa digunakan seperti biasa. Yang kedua adalah peningkatan user experience atau UX. Karena aplikasi tetap responsif, pengguna tidak merasa menunggu terlalu lama atau melihat halaman yang diam saja tanpa respon. Coba bayangkan kalau setiap klik tombol harus menunggu lama tanpa bisa melakukan apa-apa. Tentu itu akan terasa tidak nyaman. Nah, dengan asinkronus, kita bisa menghindari hal seperti itu. Jadi konsep ini bukan cuma soal teknis, tapi juga sangat berpengaruh pada kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi yang kita buat. Sekarang kita masuk ke konsep yang cukup penting dalam JavaScript, yaitu event loop. JavaScript pada dasarnya bersifat single-threaded. Artinya, hanya bisa menjalankan satu proses utama dalam satu waktu. Tapi kita bisa menjalankan proses asinkronus. Nah, disinilah peran event loop. Event loop ini bekerja dengan cara terus memeriksa antrian tugas, atau yang disebut sebagai message queue. Ketika ada proses asinkronus yang sudah selesai, hasilnya akan dimasukkan ke dalam antrian tersebut. Kemudian, event loop akan mengambil tugas dari antrian itu dan mengeksekusinya ketika thread utama sedang kosong. Dengan mekanisme ini, JavaScript bisa tetap terlihat seperti menjalankan banyak hal sekaligus, padahal sebenarnya tetap satu persatu, tapi diatur dengan sangat efisien. Memahami event loop ini akan membantu kita menghindari kebingungan saat bekerja dengan kode asinkronus nantinya. Selanjutnya, kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu Ajax. Di bagian ini, kita akan belajar bagaimana cara aplikasi web berkomunikasi dengan server secara asinkronus tanpa harus reload halaman. Konsep Ajax ini menjadi dasar dari banyak fitur modern yang sering kita gunakan di website saat ini. Ajax adalah teknik yang memungkinkan JavaScript untuk berkomunikasi dengan server secara asinkronus. Artinya, kita bisa mengirim dan menerima data dari server tanpa menunggu interaksi pengguna dengan halaman web. Dengan Ajax, kita tidak perlu lagi melakukan reload seluruh halaman hanya untuk memperbarui sebagian konten. Misalnya, saat mengambil data baru, cukup bagian tertentu saja yang diperbarui secara dinamis. Dalam implementasinya, ada beberapa teknologi yang terlibat. Yang pertama tentu JavaScript, yang digunakan untuk mengirim request dan memanipulasi tampilan halaman.
Kemudian ada XML HTTP request atau Fetch API yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan server. Untuk format data biasanya digunakan JSON karena lebih ringan dan mudah digunakan di JavaScript, meskipun XML juga masih bisa digunakan. Jadi Ajax ini sebenarnya bukan satu teknologi tunggal, tapi kombinasi dari beberapa teknologi yang bekerja sama. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya alur kerja Ajax. Pertama, biasanya ada sebuah event yang memicu proses, misalnya klik tombol atau submit form. Event ini akan menjalankan fungsi JavaScript. Kedua, dari JavaScript tersebut, kita membuat request ke server, bisa menggunakan XML HTTP request atau Fetch API. Ketiga, server menerima request tersebut, lalu memprosesnya, misalnya mengambil data dari database, dan kemudian mengirimkan respons kembali ke klien. Keempat, setelah respons diterima, JavaScript akan memproses data tersebut dan memperbarui tampilan halaman secara dinamis, tanpa perlu reload seluruh halaman. Jadi, alurnya sederhana. Ada trigger, kirim request, server memproses, lalu hasilnya digunakan untuk update tampilan. Inilah yang membuat aplikasi web terasa lebih cepat dan interaktif. Sekarang kita bahas beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan Ajax. Yang pertama adalah format data. Biasanya kita menggunakan JSON karena lebih sederhana dan langsung bisa digunakan di JavaScript. Yang kedua adalah error handling. Kita perlu mengantisipasi kemungkinan error, seperti koneksi gagal atau server bermasalah, supaya aplikasi kita tetap bisa memberikan respon yang baik ke pengguna. Yang ketiga adalah keamanan. Kita perlu waspada terhadap risiko seperti cross-site scripting atau XSS, dan juga cross-site request forgery atau CSRF. Yang terakhir adalah pemahaman tentang sifat asinkronus itu sendiri. Karena prosesnya tidak berjalan secara berurutan seperti biasa, kita perlu hati-hati agar tidak terjadi bug atau perilaku yang tidak diinginkan. Jadi, selain bisa membuat aplikasi lebih interaktif, pengguna Ajax juga menuntut kita untuk lebih teliti dalam implementasinya. Sekarang kita lihat apa saja manfaat dari penggunaan Ajax. Yang pertama adalah peningkatan user experience atau UX. Karena halaman tidak perlu di-reload sepenuhnya, aplikasi terasa lebih cepat dan responsif saat digunakan. Yang kedua adalah mengurangi beban server. Dengan Ajax, kita hanya mengambil data yang diperlukan saja, bukan seluruh halaman. Ini tentu membuat pertukaran data menjadi lebih efisien. Yang ketiga adalah memungkinkan pembaruan konten secara dinamis. Artinya, kita bisa menampilkan data terbaru secara langsung tanpa harus memuat ulang halaman. Dengan manfaat-manfaat ini, tidak heran kalau Ajax menjadi salah satu teknik penting dalam pengembangan aplikasi web modern. Sekarang kita lihat beberapa contoh penggunaan Ajax yang sering kita temui. Yang pertama adalah validasi form secara real-time. Jadi, saat kita mengisi form, misalnya email atau username, sistem bisa langsung mengecek tanpa harus submit dulu. Yang kedua adalah fitur autocomplete. Saat kita mengetik di kolom pencarian, sistem bisa langsung memberikan saran kata secara otomatis. Yang ketiga adalah dynamic content loading, yaitu memuat konten secara dinamis berdasarkan interaksi pengguna. Misalnya saat user mengklik tombol load more, data bisa langsung muncul. Kemudian ada juga aplikasi chat yang memungkinkan komunikasi secara real-time tanpa reload halaman. Dan yang terakhir, penggunaan pada peta atau layanan lokasi, di mana data bisa diperbarui secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna. Dari contoh-contoh ini, kita bisa melihat bahwa Ajax sudah sangat banyak digunakan dalam aplikasi web sehari-hari. Lalu sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara menggunakan Ajax dalam praktek. Secara umum, ada dua cara utama yang sering digunakan. Yang pertama adalah menggunakan XML HTTP request atau biasa disingkat XHR, yang merupakan cara lama atau tradisional. Yang kedua adalah menggunakan Fetch API, yang merupakan pendekatan yang lebih modern dan saat ini lebih banyak digunakan. Di bagian berikutnya kita akan bahas masing-masing cara ini supaya kita bisa memahami perbedaannya dan tahu kapan sebaiknya digunakan. Di sini kita akan melihat bagaimana cara lama dalam melakukan komunikasi asinkronus sebelum adanya Fetch API yang lebih modern. Ini adalah cara tradisional yang digunakan untuk melakukan request Ajax sebelum adanya Fetch API. Dengan XHR, kita bisa mengirim request ke server dan menerima respons tanpa harus reload halaman. Namun, dibandingkan dengan pendekatan yang lebih modern, penggunaan XHR biasanya membutuhkan kode yang lebih panjang dan sedikit lebih kompleks. Meskipun begitu, penting bagi kita untuk tetap memahami XHR karena konsep dasarnya masih digunakan terus hingga sekarang
dan kita juga mungkin akan menemui kode lama yang masih menggunakan teknik ini. Jadi XAR ini bisa kita anggap sebagai fondasi sebelum kita beralih ke cara yang lebih praktis menggunakan Fetch API. Di sini kita melihat contoh penggunaan XML HTTP request secara langsung dalam bentuk kode. Kita mulai dari fungsi bernama load data. Di dalamnya, pertama kita membuat objek baru dari XML HTTP request yang akan digunakan untuk mengirim request ke server. Kemudian ada bagian onload, yaitu fungsi yang akan dijalankan ketika respons dari server sudah diterima. Di sini kita melakukan pengecekan status. Kalau statusnya berada di rentang 200 sampai 300, artinya request berhasil. Jika berhasil, data yang diterima dalam bentuk teks akan diubah menjadi objek JavaScript menggunakan json.parse. Setelah itu, data bisa kita tampilkan ke konsol atau digunakan untuk memperbarui tampilan halaman. Tapi kalau statusnya tidak berhasil, maka kita masuk ke bagian error dan menampilkan pesan kesalahan di konsol. Selain itu, ada juga on error yang akan dijalankan jika terjadi masalah jaringan, misalnya koneksi terputus. Di bagian akhir, kita menentukan jenis request dengan method get, lalu menentukan URL tujuan. Dalam contoh ini, kita ke file data.json, dan terakhir kita kirim request tersebut dengan send. Dari contoh ini, terlihat bahwa penggunaan XAR cukup panjang dan membutuhkan beberapa langkah, sehingga nantinya kita akan melihat bagaimana Fetch API bisa membuat proses ini menjadi lebih sederhana. Di bagian ini, kita melihat cara yang lebih modern dan lebih sederhana untuk melakukan request asinkronus dibandingkan dengan XML HTTP request, yaitu menggunakan Fetch API. Fetch API adalah cara modern untuk melakukan request ke server sebagai pengganti XML HTTP request. Salah satu keunggulan utamanya adalah penggunaan promise yang membuat penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Dengan Fetch API, kita bisa menangani proses asinkronus dengan cara yang lebih terstruktur, misalnya menggunakan then atau async await. Selain itu, Fetch API juga sudah menjadi standar di browser modern, sehingga lebih direkomendasikan untuk digunakan saat ini. Jadi, kalau dibandingkan dengan XAR, Fetch API ini lebih sederhana, lebih bersih, dan lebih nyaman untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Di sini kita melihat contoh penggunaan Fetch API. Biasanya kita memanggil fungsi fetch dengan URL tujuan, lalu menangani hasilnya menggunakan promise. Kita bisa menggunakan then, atau pendekatan yang lebih modern yaitu async dan await. Setelah request dikirim, kita akan menerima respons dari server. Respons ini kemudian bisa kita ubah ke format JSON menggunakan method .json. Setelah itu, data yang sudah didapat bisa langsung kita gunakan, misalnya untuk ditampilkan ke halaman atau diproses lebih lanjut. Jika terjadi error, kita juga bisa menanganinya dengan catch atau menggunakan blok try catch jika memakai async await. Dari contoh ini, terlihat bahwa Fetch API membuat kode menjadi lebih ringkas dan lebih mudah dibaca dibandingkan dengan XML HTTP request. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana framework bisa membantu kita dalam menangani komunikasi asinkronus dengan lebih mudah dan terstruktur. Sekarang kita bahas apa saja yang dilakukan oleh framework dalam konteks Ajax. Yang pertama adalah abstraction atau penyederhanaan. Framework akan menyembunyikan kompleksitas dari XML HTTP request atau Fetch API, sehingga kita bisa menggunakan API yang lebih sederhana. Yang kedua adalah cross-browser compatibility. Dulu, perbedaan antar browser cukup merepotkan. Framework membantu kita memastikan kode kita tetap berjalan dengan baik di berbagai browser yang berbeda. Yang ketiga adalah data handling. Banyak framework sudah menyediakan dukungan langsung untuk format data seperti JSON, sehingga kita tidak perlu menulis kode tambahan. Yang keempat adalah error handling. Framework biasanya menyediakan cara yang lebih mudah untuk menangani error, baik dari sisi jaringan maupun dari sisi server. Dan yang terakhir adalah code organization. Dengan framework, kode kita menjadi lebih rapi, lebih terstruktur, dan lebih mudah untuk dipelihara atau dikembangkan ke depannya. Jadi, framework ini sangat membantu, terutama ketika aplikasi kita sudah mulai kompleks. Kemudian kita melihat beberapa contoh framework atau library yang sering digunakan untuk Ajax. Yang pertama adalah jQuery. Dulu, jQuery sangat populer karena menyediakan cara yang lebih mudah untuk melakukan request Ajax, misalnya dengan fungsi seperti Ajax, get, dan post. Namun, seiring berkembangnya Fetch API dan semakin banyaknya dukungan browser, penggunaan jQuery untuk Ajax sekarang sudah mulai berkurang.
Yang kedua adalah Axios. Ini adalah library yang cukup populer saat ini, berbasis Promise, dan bisa digunakan baik di browser maupun di Node.js di server. Axios menyediakan API yang bersih dan mudah digunakan, serta memiliki fitur tambahan seperti transformasi data, penanganan respons otomatis ke JSON, dan juga interceptor. Dengan tool seperti ini, kita bisa menulis kode yang lebih rapi dan lebih mudah dikelola dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Kemudian kita akan lihat bagaimana konsep yang sudah kita pelajari tadi diterapkan langsung dalam bentuk kode sederhana. Pertama, ada sebuah tombol dengan ID fetch button dan juga sebuah elemen div dengan ID data container yang akan digunakan untuk menampilkan data. Kemudian kita punya fungsi fetch data yang bersifat asinkronus. Di dalam fungsi ini, kita menggunakan fetch untuk mengambil data dari server, yaitu dari file getData.php. Setelah mendapatkan respons, kita cek apakah request berhasil. Kalau tidak, kita lempar error. Jika berhasil, respon tersebut kita ubah menjadi format JSON, lalu datanya kita tampilkan ke dalam halaman, tepatnya di dalam data container. Tapi jika terjadi error, misalnya koneksi bermasalah, kita tangkap error tersebut dan menampilkan pesan bahwa data gagal diambil. Terakhir, kita tambahkan event listener pada tombol, sehingga saat tombol diklik, fungsi fetch data akan dijalankan. Contoh ini menunjukkan bagaimana kita bisa mengambil data dari server dan langsung menampilkannya tanpa reload halaman. Kemudian kita lihat di sisi back-end-nya, yaitu menggunakan PHP. Di contoh ini, kita mensimulasikan pengambilan data, misalnya dari database. Nah, data tersebut disimpan di dalam sebuah array yang berisi nama dan umur. Setelah itu, kita mengatur header agar respons yang dikirim bertipe JSON. Ini sangat penting supaya JavaScript di sisi klien tahu bagaimana cara membaca data tersebut. Kemudian, data array tadi kita ubah menjadi format JSON menggunakan fungsi JSON encode. Lalu dikirim sebagai respons. Jadi, alurnya terhubung dengan contoh yang sebelumnya. Saat JavaScript memanggil fetch ke file ini, PHP akan mengirimkan data dalam bentuk JSON, lalu ditampilkan ke halaman. Nah, dengan cara ini, kita bisa memisahkan antara front-end dan back-end, tetapi tetap bisa saling berkomunikasi dengan lancar. Di sini disediakan beberapa referensi kode yang bisa kita pelajari. Ada contoh controller, tampilan, dan juga root yang bisa diakses melalui link yang tersedia. Biasanya, ini digunakan dalam konteks framework seperti Laravel. Kalau kita ingin memahami implementasi Ajax dalam aplikasi yang lebih lengkap, kita bisa membuka link tersebut dan melihat bagaimana komunikasi antara front-end dan juga back-end diatur dalam struktur aplikasi yang sebenarnya. Bagian ini sifatnya opsional, tapi sangat bagus untuk pendalaman, terutama kalau kita ingin langsung praktek di dunia nyata. Sebagai penutup, kita sudah mempelajari konsep komunikasi asinkron dalam pengembangan aplikasi web. Mulai dari perbedaan antara sinkron dan asinkron, kemudian bagaimana Ajax bekerja, hingga implementasinya menggunakan XML HTTP Request atau XHR, dan juga Fetch API. Kita juga sudah melihat bagaimana framework bisa membantu menyederhanakan proses tersebut, serta contoh penerapannya dalam bentuk kode. Dengan memahami konsep ini, kita sudah punya bekal untuk membuat aplikasi web yang lebih interaktif, responsif, dan juga nyaman digunakan. Silakan nanti dicoba kembali contoh-contohnya, karena pemahaman terbaik biasanya datang dari praktik langsung. Sekian buat materi hari ini, sampai ketemu di video berikutnya.